إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya di antara ibadah yang mulia adalah memberi pinjaman kepada Allah dengan qardan hasanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang qardan hasanan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqradullaha qardan hasana," dan mereka memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. "Wa aqradtumullaha qardan hasana," dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah." In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Dan banyak ayat seperti ini, siapa yang beri pinjaman kepada Allah maka Allah akan berikan balasan yang berlipat. Siapa yang beri pinjaman kepada Allah maka Allah akan berikan dia ganjaran ampunan. Allah mengulang-ulang tentang qardan hasanan. Apa sih yang dimaksud dengan qardan hasanan? Allah Subhanahu wa taala menamakan seorang yang beri sumbangan atau sedekah atau bantuan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya dengan qardan, dengan pinjaman. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat pertama, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang sedang kesusahan. Seakan-akan ketika Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan." Jika kalian beri pinjaman kepada Allah, maksudnya in tuqridu ibadallahi qardan hasanan. Jika kalian memberi pinjaman kepada hamba-hamba Allah dengan pinjaman yang baik. Karena hamba-hamba Allah yang susah, yang dalam kesulitan butuh perhatian, sehingga Allah menyandarkan mereka kepada Allah agar diperhatikan secara khusus. Hal ini seperti dalam satu hadis. Allah pernah berkata dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, maridtu falam ta'udni." Allah berkata, "Wahai anak Adam, sungguhnya aku sakit, namun engkau tidak menjengukku." Maka sang anak Adam berkata, "Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Ya Rabbku, aku bagaimana menjenguk engkau sementara engkau adalah Tuhan? Tidak mungkin sakit. Maka Allah jelaskan, "Sungguhnya abdi marid, sungguhnya hambaku sakit. Seandainya kau jenguk dia, la wajadtani indahu, kau akan dapati aku di sisinya." Yaitu Allah mengatakan, perhatikanlah hamba-hambaku yang dalam kesulitan. Sungguhnya kau sedang perhatian kepadaku. Sehingga Allah menyandarkan hamba-hamba yang sulit, yang susah, yang perlu diperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita orang-orang yang dapat memiliki kemudahan, memiliki kelapangan, perhatian terhadap mereka. Pendapat kedua yang menyatakan kenapa Allah menamakan sumbangan sedekah dengan qardan, dengan pinjaman, agar orang yang mengeluarkan sedekah yakin bahwasanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut dengan pinjaman, namanya pinjaman pasti kembali. Jika kita meminjamkan uang kepada seorang yang kaya raya, kebetulan dia lagi tidak bawa ATM misalnya, kebetulan dia tidak lagi bawa uang, kemudian dia minta pinjaman sama kita, kita kasih. Kita sangat yakin dia pasti akan mengembalikan. Kenapa? Karena dia kaya raya. Karena dia kaya raya, kebetulan saja dia tidak bawa uang. Nah, kalau kita memberikan pinjaman kepada Allah yang dia adalah Al-Ghani, yang maha kaya, tentu pasti akan dikembalikan. Sehingga Allah menamakan sedekah, sumbangan dengan qardan, agar ketika kita mengeluarkan tidak usah ragu-ragu, karena sudah terjamin akan dikembalikan oleh Zat yang maha kaya. Maka Allah namakan dengan qardan. Ini juga sering Allah sebutkan dalam istilah-istilah lain. Contoh seperti Allah menamakan orang yang berjihad, kemudian terbunuh atau terambil jiwa dan raganya dengan mereka sedang menjual jiwa raga mereka. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dan di antara manusia ada yang menjual jiwanya untuk mencari keridhaan Allah. Seakan-akan Allah beli dengan surga. "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah memberi dari para mujahidin, dari orang beriman, jiwa mereka dan harta mereka dengan membayar berupa surga.
Maka Allah terkadang bermuamalah atau menyampaikan lafal-lafal yang bisa dipahami oleh kaum muslimin. Seperti sedekah, maka Allah namakan dengan qardan agar orang yang bersedekah tidak usah ragu-ragu karena pasti terjamin dikembalikan oleh Zat yang Maha Kaya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan qardan hasanan? Karena tidak semua pinjaman yang dikeluarkan oleh seorang, tidak semua sedekah dikeluarkan oleh seorang. Allah mempersyaratkan in tuqridullaha qardan hasanan. Jika kalian beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan qardan hasanan jika terpenuhi dari 3 sisi. Sisi pertama terkait antara orang yang bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ikhlas dan dia harus mengeluarkan harta tersebut dengan dada yang lapang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim." Sungguhnya orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena mencari keridhaan Allah, itu ikhlas, tidak riya, bukan untuk disanjung-sanjung, bukan untuk pencitraan, bukan untuk kepentingan-kepentingan politik dan duniawi, murni dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tathbitan min anfusihim, yaitu karena iman mereka yang kokoh sehingga dia mengeluarkan harta tersebut dengan dada yang lapang, dengan gembira, dengan bahagia. Orang yang biasa bersedekah, maka ketika dia bersedekah hatinya bahagia, bukan menciut, bukan jengkel, bukan marah, tapi hatinya lapang ketika dia bersedekah dan dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini syarat pertama dari qardan hasanan. Syarat kedua adalah terkait antara dengan hartanya, harta yang dia keluarkan. Harta yang dia keluarkan maka harus merupakan harta yang baik dan harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang bersedekah dengan harta yang buruk. Kata Allah, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi." Ya, janganlah kalian menuju kepada barang yang buruk yang kalian pun tidak suka kalau itu diberikan kepada kalian. Maka seorang ketika bersedekah berusaha mencari barang yang baik, harta yang disukai untuk dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian mencintai harta yang kalian cintai. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, ya. Oleh karenanya para salaf dahulu, mereka yang mereka infakkan adalah yang paling mereka cintai. Allah tidak mensyaratkan harta yang kita infakkan yang paling kita cintai, tapi Allah hanya mensyaratkan harta yang kalian infakkan yang kalian cintai. Iman kita belum seperti para sahabat yang mereka mencari harta yang paling mereka cintai, itulah yang mereka sedekahkan. Adapun kita, yang penting yang kita cintai, banyak harta yang kita cintai, uang kita cintai, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan barang-barang yang buruk, bukan yang sudah tidak bisa digunakan, bukan yang kalau kita dikasih kita akan menolak, bagaimana kita berikan kepada orang lain. Syarat yang ketiga adalah terkait kita dengan orang yang kita berikan sedekah kepada mereka, yaitu jangan menyakiti, jangan mungkit-mungkit, jangan merendahkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil man, yaitu merasa punya jasa kepada mereka, merasa punya hutang budi kepada mereka, ya. Kemudian wal adza, dan jangan kau sakiti mereka dengan mungkit-mungkit, dengan menyebut-nyebut, dengan menyindir-nyindir. Karena itu semua bukanlah qardan hasanan, tapi adalah qardan sayyi'an, pinjaman yang buruk yang hanya menyakiti orang yang kita bantu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sungguhnya harta yang kita miliki adalah yang kita gunakan dan yang kita sisakan untuk akhirat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Maka dikatakan kepadanya, "Wa malaka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait." Bukankah hartamu wahai anak Adam cuma 3 hal yang kau makan kemudian hilang dalam tubuhmu? Pakaian yang kau pakai atau kau gunakan kemudian lesuh, kemudian usang pakaian tersebut,
atau harta yang kau sedekahkan, maka berlanjut di akhiratmu. Selain itu bukan hartamu. Selain itu harta yang kau kumpulkan hanyalah untuk ahli warismu atau diribut oleh orang lain. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, harta yang sungguhnya yang kita miliki, di antaranya adalah harta yang kita sumbangkan di jalan Allah. Itu yang tersisa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tersisa di akhirat kita. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha membagi-bagikan daging kambing, kemudian Rasulullah SAW bertanya, masihkah tersisa? Hal baqiya minha syai'? Masihkah tersisa dari daging kambing tersebut? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ma baqiya minha illa katifuha. Kata Aisyah, tidak ada yang tersisa kecuali tinggal pundak kambing yang belum saya bagikan. Semua sudah saya bagi, tidak ada yang tersisa kecuali tinggal pundak kambing. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baqiya kulluha illa katifaha. Justru sebaliknya wahai Aisyah, semua yang kau sumbangkan itu yang tersisa. Yang tidak tersisa yang kau simpan itu yang tidak tersisa. Karena semua yang kau sumbangkan akan menjadi deposit di akhirat kelak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, itulah harta kita yang sesungguhnya. Oleh karenanya ketika seorang anak ada meninggal dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatba'ul mayyit thalath. Sungguhnya mayat diikuti oleh 3 perkara. Fayarji al-ithnan wa yabqa wahid. Maka akan pergi kembali 2 dan tersisa 1. 3 perkara tersebut adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika seorang meninggal, maka jenazahnya diikuti oleh 3 hal. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Adapun keluarganya itu anak istrinya, mungkin kakak adiknya, mungkin teman-temannya juga mengikuti. Kemudian setelah dia dikubur maka mereka pun meninggalkan. Hartanya, mungkin dia jenazahnya diantar dengan mobilnya, dengan hartanya. Mungkin kalau zaman dulu ada budak-budak yang mengikutinya, pembantu-pembantunya, kemudian semuanya meninggalkan dia. Tersisa dia apa? Tinggal amalnya. Hartanya semua dia tinggal, kecuali amal soleh, amalnya, amal baik atau amal buruk yang akan menemaninya. Jika hartanya tersebut dia infakkan di jalan Allah, maka hartanya tersebut ikut menemaninya di alam barzah. Menemaninya, bukan ditinggalkan, tapi harta tersebut malah menemaninya. Maka seorang yang cerdas, hendaknya dia mikir tentang alam berikutnya, alam barzah dan alam akhirat. Maka jangan dia berfikir hanya membangun kejayaannya di dunia. Silakan dia berbahagia, silakan dia menikmati dunianya di dunia, tapi jangan lupa hendaknya dia bangun istana sebesar-besarnya, semegah-megahnya di akhirat kelak. Harta yang dia sedekahkan, itulah harta aslinya yang tersisa dan abadi selama-lamanya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.